Shalom anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Mem April. Hari ini kita akan belajar agama ya. Nah, senang sekali ketemu dengan kalian kembali walaupun saat ini masih belajar dari rumah ya anak-anak ya. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami diberikan kesehatan juga kekuatan oleh Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati kami dalam belajar kami. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, kemampuan di dalam kami belajar, agar kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kami. Tuhan berikan kami kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, agar apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Berkati juga orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar. Kiranya berkat dan kesehatan daripada Tuhan berikan kepada orang tua kami Bapa. Terima kasih Tuhan, juga berdoa buat guru kami. Berkatilah guru kami yang mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 kalian kedapetannya online ya nak, di kelas 3 ya. Oke, nggak apa-apa ya, tetap kita bersyukur kepada Tuhan kalian diberi kesempatan ada pertemuan tatap muka terbatas. Walaupun ketepatan pelajaran agama kalian PJJ atau belajar online ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran yang bab yang ke-6, yaitu Allah menciptakan keragaman fauna. Buka buku paketnya di halaman 37. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang keberagaman flora, sekarang itu keberagaman fauna. Fauna itu apa? Ya, hewan atau binatang ya. Nah, hari ini kita akan belajar, buka buku paketnya di halaman 38. Keragaman fauna. Apakah kamu tinggal di kota besar? Amatilah sekelilingmu. Binatang apa saja yang ada di rumahmu? Ada cicak, semut, nyamuk, atau laba-laba? Ada binatang apa lagi? Apakah ada ikan atau kura-kura? Anjing, kucing, hamster, kelinci, ayam, burung yang kamu jadikan binatang peliharaan? Pergilah keluar rumah, ke kebun rumah atau taman di sekitar. Binatang apa saja yang kamu lihat? Mungkin lalat, lebah, burung gereja, ulat bulu, kupu-kupu, tikus got, dan kecoa. Apakah kamu tinggal di kota kecil atau pedesaan yang masih banyak pepohonan dan sawah? Jika iya, kemungkinan besar kamu masih bisa menemukan capung, kunang-kunang, kepik, burung-burung, belalang, codot, musang, tupai, ular, dan tikus sawah, dan lain-lain. Nah, kalau kita yang tinggal di kota besar, itu kemungkinan binatang-binatang yang seperti disebutkan tadi masih dapat kita lihat, cicak, semut, nyamuk, laba-laba ya, atau juga ikan, kura-kura, anjing, kucing, hamster, kelinci, ayam, burung. Nah, itu masih bisa kita lihat, atau ada yang juga bahkan kita pelihara di rumah kita ya. Nah, kalau kita di keluar rumah, ada lalat, lebah, burung gereja, ulat bulu, kupu-kupu, bahkan tikus got dan kecoa itu ya. Tapi kalau kita tinggal di kota kecil atau di pedesaan, mungkin kita akan bisa masih melihat kunang-kunang ya. Siapa sih yang pernah datang ke rumah kakek neneknya yang tinggal di desa? Iya, Mem April pernah ya. Lihat ke rumah ibu mertuanya Mem April, yaitu neneknya anaknya Mem April ya. Jadi Mem April masih bisa melihat kunang-kunang, kepik gitu, burung-burung, belalang, codot, ya, atau musang. Kalau musang di belakang rumah Mem April ada, dia warna coklat ya, karena rumah Mem April tadinya ada pohon bambu. Jadi musang suka tinggal di situ. Tupai ya, pernah lihat juga Mem April, tikus sawah itu kalau di daerah pedesaan ya. Terus lain lagi kalau kamu tinggal di daerah pesisir, kamu akan melihat undur-undur, landak laut atau bulu babi, kutu air laut dan sebagainya. Yang kita kalau tinggal di daerah pesisir di pinggiran pantai ya, pasti masih bisa melihat binatang-binatang tersebut. Binatang-binatang tersebut baru sebagian kecil dari binatang yang ada di bumi. Menurut National Geographic, setiap tahun para peneliti menemukan 17-18 ribu spesies baru. Siapa yang menciptakan semua jenis binatang? Alkitab mengatakan bahwa Allah lah sang penciptanya. Allah menciptakan makhluk hidup di
di air, dan burung-burung pada hari kelima. Ya, ingat. Itu dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 21. Segala jenis binatang air, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata pada hari yang ke-6. Jadi 2 hari Tuhan menciptakan binatang. Ada menciptakan pada hari kelima menciptakan air, makhluk di air dan burung-burung. Kalau udah hari ke-6 binatang melata di darat dan juga manusia. Ya, itu Tuhan ciptakan pada hari kelima dan ke-6. Ya, Allah menciptakan begitu banyak jenis binatang. Ada binatang yang bisa terbang di udara, ada binatang yang bisa berenang di air, dan ada binatang yang hanya bisa tinggal di darat. Ada juga yang 2 jenis alam, yaitu katak, ya di darat dia bisa, di air dia bisa. Jadi Tuhan menciptakan begitu banyak binatang yang bisa hidup di dunia, di darat dan di laut, ya, di air, ya. Oke, ada binatang yang makan dengan paruhnya, ada binatang yang makan dengan moncongnya, ada binatang hanya makan buah-buahan, biji-bijian dan tumbuhan lainnya. Ada juga binatang yang hanya makan daging. Nah, ada juga yang makan rumput, ya, banyak. Ada yang bisa binatang yang makan daging, contohnya apa? Harimau, ya. Binatang buas biasanya makan daging. Kalau seperti kambing, sapi, kerbau itu biasanya makan rumput, ya, atau tumbuh-tumbuhannya. Oke. Saat bahaya datang, ada binatang yang menggulung dirinya, mengeluarkan aroma tidak sedap, dan menggunakan duri-duri tajam sebagai perisai. Nah, contohnya apa? Menggulung dirinya, misalnya seperti ulat bulu, ya, kalau pegang. Terus kaki 1000, dia akan melipat dirinya untuk supaya melindungi dirinya supaya tidak diganggu binatang lain ataupun manusia. Ada juga yang mengeluarkan bau tidak sedap, ya, ada itu binatangnya. Terus ada juga yang menggunakan duri-duri tajamnya, landak, ya, untuk sebagai perisainya. Nah, ada yang tubuhnya tiba-tiba membengkak, ada yang menggunakan tanduk untuk menerjang, atau yang menggunakan kaki untuk menendang, ya. Ada kalau gajah dia marah dia tendang, ya, pakai kakinya, ya. Ada binatang yang berukuran sangat besar seperti gajah, ada yang berukuran sangat kecil, ada yang berleher panjang, binatang apa namanya? Jerapah, ya. Ada juga yang berbelalai panjang, itu gajah. Dan ada pula yang berlengan panjang, ya. Ada yang lengannya panjang sekali, ya. Ada yang bersisik, ada yang berbulu, ada yang berbulu tebal, ada yang berbulu tipis, ada yang aktif pada pagi hari dan tidur di malam hari seperti kelelawar, ya. Burung hantu juga. Ada yang sebaliknya, tidur di pagi hari dan baru beraktivitas di malam hari. Masih banyak lagi binatang yang dapat kita lihat dengan berkunjung ke kebun binatang, cagar alam, membaca buku atau ensiklopedi tentang binatang, atau menonton tayangan-tayangan tentang fauna dari seluruh dunia, ya. Jadi banyak binatang-binatang yang bisa kita lihat, kita belajar dari binatang-binatang tersebut. Yang B, keragaman fauna di Indonesia. Seperti yang dilansir Wikipedia di Wikipedia Indonesia, Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman fauna Indonesia dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan tropis, ya. Negara Indonesia juga memiliki beberapa binatang yang hanya hidup di Indonesia, seperti komodo, anoa, burung maleo, tarsius, orangutan, badak bercula 1 dan 2, harimau Sumatera, dan gajah. Begitu banyak spesies binatang yang ada di Indonesia, sehingga negara di Indonesia memiliki 3 fauna identitas, yaitu komodo sebagai satwa nasional, siluk merah sebagai satwa pesona, dan elang Jawa sebagai satwa langka. Ya, ini banyak lagi sebenarnya hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, ya. Setiap provinsi Indonesia bahkan juga memiliki 1 jenis fauna identitas. Fauna-fauna tersebut dapat ditemukan di provinsi bersangkutan. Misalnya Lampung dengan gajah Sumatera, DKI Jakarta dengan elang bondol, Kepulauan Riau dengan ikan kakap, NTT dengan biawak komodo, Sulawesi Tenggara dengan anoa, Kalimantan Barat dengan enggang gading, Kalimantan Timur dengan pesut mahakam, Papua Barat dengan cendrawasih merah.
Nah, semua itu menunjukkan kepada kita betapa besar kuasa Allah menciptakan begitu banyak macam binatang. Anugerah Allah juga begitu besar kepada negara kita Indonesia. Jadi begitu banyak binatang-binatang yang ada Tuhan berikan kepada negara Indonesia. Bahkan di setiap provinsi itu punya ciri khas sendiri. Hewan-hewannya ya, faunanya. Ciri khas dari kayak seperti Lampung, itu adalah harimau ya, bener tadi ya. Tunggu sebentar memang lihat. Kalau di Lampung dengan gajah Sumatera ya, ada juga harimau Sumatera ya, dan juga di provinsi-provinsi lain, seluruh provinsi punya ciri khas faunanya tersendiri ya. Oke, C, manfaat keragaman. Apa saja manfaat yang dapat kita dapat dari keragaman fauna ini? Allah menciptakan semua untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan binatang. Beberapa binatang hutan seperti gajah, orang hutan, dan burung berjasa sebagai penyebar benih tanaman. Cacing tanah yang sering kita anggap menjijikan ternyata berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan tanah. Manfaat lainnya adalah sebagai berikut. A. Sebagai bahan makanan. Zat protein hewani yang dibutuhkan tubuh kita dapat diperoleh dari daging hewan dan ikan. Misalnya daging sapi, daging ayam, daging kambing, ikan teri, ikan laut, telur dan susu. Sumber protein hewani juga dapat diperoleh dari beberapa binatang seperti sapi, kambing, ayam, dan bebek. Karena mereka seperti telurnya, telur ayam, telur bebek bagus proteinnya ya. Kalau susu sapi dan susu kambingnya itu bagus juga ya. B. Obat-obatan dari binatang. Apakah itu? Misalnya cacing bisa dipakai untuk obat penyakit tifus ya. Memang perlu ingat dulu, memang sakit tifus, Mama Mem April datang dari Jambi itu cari ke rumah Mem April. Setelah dirawat di rumah sakit, masih pemulihan di rumah, Mem April masih sakit ya. Jadi mamanya Mem April tuh cari cacing di bawah pohon, khususnya pohon pisang katanya. Pohon pisang itu banyak cacingnya bagus. Terus cacing itu digerus. Artinya apa Mem digerus? Digoreng, digongseng nggak pakai minyak. Pakai minyak digongseng begitu saja sampai dia berupa seperti bubuk cacing itu. Terus dicampurkan ke makanan atau ke minuman supaya diminum. Bahkan anaknya Mem April juga pernah seperti itu. Mem April buat cari cacing, kasih minum ke susunya. Karena waktu itu dia sakit tipes. Tapi puji Tuhan, emang bener cacing itu ada manfaatnya. Bahkan ada kan namanya vermin, itu dari cacing juga. Tapi mereka sudah jadikan bubuk supaya untuk menyembuhkan penyakit tipes ya. C. Membantu pekerjaan manusia. Misalnya sapi, kerbau untuk membajak tanah, anjing untuk menggiring kawanan domba, peternak, atau membantu polisi melakukan pelacakan. Cacing tanah sebagai pupuk tanah ya. Hewan-hewan ini digunakan untuk membantu pekerjaan manusia ya. D. Alat transportasi. Misalnya kuda atau anjing husky yang biasa menarik kereta es ya, kuda, atau juga keledai. Kalau di gurun pasir ada keledai ya, untuk digunakan sebagai alat transportasi ya. Tapi kalau di Indonesia bisanya kuda, naik kuda, atau anjing husky bisa menarik kereta es ya. Kalau di Indonesia kuda, biasanya kuda ya. Itu pun bukan alat transportasi sebenarnya kuda, ada namanya andong ya, digunakan untuk andong. Atau juga kalau di kebun binatang gajah bisa dinaikkan untuk jadi berjalan dengan di atas punggungnya gajah ya. E. Menjadi sahabat bagi manusia. Misalnya anjing, kucing, ikan hias. Ada juga misalnya yang memelihara hamster ya. Hamster apalagi yang menjadi sahabat manusia. Binatang apa lagi ada? Ya ikan-ikanan banyak ya, ikan-ikan hias banyak, ikan cupang, ikan arwana, itu bisa menjadi sahabat bagi manusia ya. Nah, ini adalah manfaat keragaman fauna. Tadi ada makanan, obat-obatan, membantu pekerjaan manusia, sebagai alat transportasi, menjadi sahabat bagi manusia. Keragaman fauna memiliki manfaat dan dampak yang besar bagi kelangsungan lingkungan dan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah ya.
Nah, oke. Jadi sampai di sini dulu, biarlah kiranya kita mengerti bahwa Allah menciptakan fauna buat kita agar kita sebagai manusia bisa memanfaatkan. Tapi tidak hanya memanfaatkannya, tapi kita juga harus melestarikan hewan-hewan tersebut, khususnya hewan-hewan langka, supaya mereka tidak punah, supaya generasi-generasi selanjutnya bisa melihat hewan-hewan tersebut, ya. Nah, manfaatnya tadi sudah kita pelajari sebagai bahan makanan bisa, obat-obatan bisa, membantu pekerjaan manusia bisa, sebagai alat transportasi bisa, menjadi sahabat bagi manusia, ya. Jadi kita harus bersyukur atas fauna yang Tuhan berikan buat kita manusia. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Yang menjadi tugas kalian, itu ada, coba lihat di halaman 41. Itu ada hewan yang pertama kuda, manfaatnya untuk apa? Anjing sebagai apa? Nah, ini ikan lumba-lumba atau ikan paus, ayam, ikan hias sebagai apa manfaatnya, ya? Manfaatnya ini terus ini menjadi PS kalian, menjadi PR-nya halaman 42. Nih kalian warnai gambar sapi dan ikannya. Manfaatnya apa sapi? Ikan manfaatnya apa? Nah, ini kalian jadikan PR sama yang halaman 43. Carilah nama binatang di kotak di bawah ini, baik horizontal, vertikal maupun diagonal. Kalian cari nama binatang yang ada di kotak-kotak ini, ya. Menjadi PR-nya halaman 42, 43 refleksi dan penugasan, sementara PS-nya di halaman 41 kegiatan pembelajaran, ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita semakin mengerti bahwa Tuhan begitu baik bagi kita, memberikan flora, memberikan fauna buat kita manusia bisa kita manfaatkan. Tapi ingat, kita tidak boleh sekedar memanfaatkannya, tapi kita juga harus melestarikan flora, khususnya fauna yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita bersyukur, ya, ada di Indonesia berbagai macam flora dan fauna yang begitu banyak Tuhan berikan. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Biarlah hari ini kalian boleh semakin mengerti Tuhan begitu baik buat kita. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan bagaimana Tuhan menciptakan berbagai keragaman fauna bagi kami, ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan kami boleh melestarikan fauna yang ada Tuhan berikan buat kami, ya Tuhan. Kami tidak boleh memakai dengan sembarangan, ya Bapak. Kami tidak boleh merusak apa yang Tuhan sudah berikan buat kami, ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah setiap fauna yang Tuhan berikan boleh kami manfaatkan sesuai dengan fungsinya dengan baik, ya Tuhan. Bapak, berkati anak-anak-Mu yang saat ini pelajaran agama mereka masih online, Tuhan. Biar tetap Tuhan berikan mereka semangat di dalam belajar. Dan Tuhan, ketika mereka melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, kemampuan, ya Bapak, di dalam melakukan setiap tugas-tugas mereka, Tuhan. Ajar mereka, Tuhan, selalu bersyukur kepada Bapak. Tuhan, berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar, yang selalu setia mendidik anak-anak mereka di rumah, ya Tuhan. Berkati dengan segala berkat yang melimpah, juga kesehatan, kesabaran Tuhan berikan kepada mereka, ya Bapak. Berkati juga kami guru-guru Tuhan yang mengajar anak-anak-Mu yang ada di SDA Evo Sawangan ini, Tuhan. Berikan kami semua kesehatan, juga kemampuan, kecakapan yang daripada Tuhan di dalam mengajar setiap anak-anak murid kami, ya Tuhan. Khususnya anak-anak kelas 3, ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam dan demi Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.